Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mutmainah Rahman dengan NIM 2437241, Program Studi Kedokteran Hewan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan skripsi yang telah saya pilih untuk tugas bahasa Indonesia. Skripsi ini berjudul Studi Status Reproduksi Sapi Potong Pasca Penyakit Mulut dan Kuku atau yang disingkat dengan PMK di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Skripsi ini disusun oleh Rizwana Munawaroh dengan NIM 05011182502504. Beliau dari Program Studi Peternakan, Jurusan Teknologi dan Industri Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya 2024. Nah, kita masuk ke latar belakang. Penyakit mulut dan kuku ini merupakan penyakit menular yang akut, menyerang hewan berkuku genap, contohnya seperti sapi. Penyakit ini memberi kerugian ekonomi yang besar di industri peternakan. Dan Kabupaten Tulungagung ini dipilih karena kabupaten ini termasuk kepada daerah yang terdampak dari penyakit menular mulut dan kuku. Sehingga skripsi ini difokuskan kepada bagaimana status reproduksi sapi potong setelah terkena dari penyakit menular mulut dan kuku. Berikutnya kita masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah yang dibahas di skripsi ini yang pertama yaitu bagaimana status reproduksi sapi potong setelah sembuh dari PMK. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi status reproduksi pasca PMK. Dan kemudian berikutnya kita masuk ke tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui status reproduksi sapi potong pasca terkena penyakit mulut dan kuku. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh seperti riwayat vaksinasi, umur, jenis pakan, skor kondisi tubuh atau yang sering juga disebut sebagai BCS, kemudian gangguan reproduksinya. Nah, manfaat dari penelitian ini yang pertama yaitu memberikan gambaran dampak PMK terhadap performa reproduksi sapi, kemudian sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan penanggulangan PMK. Adapun beberapa poin yang disorot pada tinjauan pustakanya, yang pertama, PMK ini disebabkan oleh virus Aptae epizooticae yang berasal dari famili Picornaviridae. Kemudian, gangguan reproduksi pada sapi potong dapat berupa anestrus, pyometra, endometritis, dan lain-lain. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi dapat berupa umur, pakan, BCS, dan juga riwayat penyakit, serta hal lainnya. Nah, metode penelitian yang dilakukan untuk meneliti skripsi ini yaitu dengan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan survei. Lokasinya dilakukan di Kabupaten Tulungagung, kemudian dia mengambil data primer dan sekunder dengan teknik analisis persentase data yang disajikan dalam bentuk diagram pie dan interpretasi deskriptif. Nah, variabel yang diamati yang pertama yaitu jenis sapi, kedua riwayat vaksinasi, yang ketiga waktu pemulihan, keempat waktu kembali estrus, yang kelima kehamilan pasca penyakit mulut dan kuku, yang keenam umur sapi, yang ketujuh jenis pakan, yang kedelapan BCS atau yang disebut body condition score, yang kesembilan gangguan reproduksi. Nah, hasil utama yang didapatkan dari penelitian ini yaitu PMK tidak menurunkan performa reproduksi, tapi memperlambat reproduksi sehingga estrus cycle menjadi lebih panjang, kemudian jarak kelahirannya menjadi lebih lama, kemudian conception rate dan jumlah pedet menurun. Adapun data palpasi prerektal yang didapatkan berupa persentase gangguan reproduksi pasca PMK. Didapatkan yang normal sebanyak 25%, kemudian sapi yang mendapat endometritis sebanyak 35%, hipofungsi ovarium sebanyak 16%, atropi sebanyak 9%, sista folikuler sebanyak 9%, corpus luteum persisten sebanyak 6%.
Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari skripsi ini, yang pertama, PMK menyebabkan perlambatan performa reproduksi, bukan penurunan secara langsung. Kemudian, gangguan reproduksi paling banyak yang ditemukan yaitu endometritis. Dan yang terakhir, kita perlu memberikan perhatian khusus pada perawatan kepada sapi pasca PMK agar tidak mendapatkan penyakit lainnya setelah penyakit mulut dan kuku ini. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.